Pondok Pesantren Al-Falah. Suara terus. Ada satu sosok yang sudah masuk ke tubuh dari kita. Tenang, tenang. Assalamualaikum. Tenang, 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 tenang. Oh, tenang, tenang, tenang. Kita. Tenang. Kenapa Anda punya itu? Kenapa Anda berlaku seperti ini? Kenapa? Mari, mari. Kita bicara baik-baik, atau Anda mau saya hukum? Tenang, tenang, ya. Kenapa? Kenapa? Tidak ada manusia yang hebat yang kuat. Yang kuat hanya Allah. Saya tidak bisa mengalami kamu sebetulnya, tapi Allah yang mengizinkan saya untuk bisa mengalami kamu. Harimau itu dari muslim atau kafir? Dari kafir. Dari mana? Anda mengundang harimau itu? Sahabat yang mengundang. Salah satu santri ya memanggil. Ya memanggil salah satu yang keduanya. Harimau yang kafir. Oh ini. Oh kamu. Ya. Untuk harimau apa ini? Apa? Dan santri gatal-gatal, juga sering panas, sering sakit. Nah, ada sosok makhluk yang lain di sini, dan mereka setelah menjadi muslim ingin membantu untuk membersihkan jin-jin yang jahat yang ada di sini. Ayo. Nah, saya akan bantu kalian. Mari, mari. Terlalu besar. Baik, saya akan bantu kalian ya. Mari tangan kalian. Allahku, Allahku. Yakinkan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, minta sama Allah agar kalian mampu menghadapi. Asam urat ya bengkak itu. Tapi dalam satu hadis Rasul kalau sholat sampai bengkak-bengkak. Betul. Kenapa? Logikanya berarti Rasul bukan 31 rakaat saja yang dijalankan. Ya kan kok bukan cuma 5 waktu. Ya kan logika ya, kita kaji cerdas ke. Maaf ini, tapi kan kita nggak nyali itu ya. Tapi kan mari berpikir cerdas. Lalu kita be ora bengkak kan kecuali dia asam urat. Berarti ya kan kita ngajikan semua. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, gunakan akal pikiran. Maka saya diajarkan Al-Quran jangan kau jadikan dokumentasi, tapi jadikanlah argumentasi untuk mikir apa ngapa Allah ngomong gini. Udah cuman baca doang. Tapi kenapa nih? Tapi kan dari hadis kan konon ya, Kang ya, bahwa Rasulullah sholat bengkak-bengkak. Logikanya paman cuma 5 waktu, Kang. Berarti orang bakal bengkak lah kan konon. Tapi kenapa Rasul bilang sampai apa sih Taisa? Ya Rasul, kenapa sih engkau sholat sampai begitunya? Padahal engkau sudah dimaksum, sudah diampuni dosa kesalahannya, sampai kau bengkak-bengkak. Artinya kita kaji logikanya. Berarti kita yang 31 rakaat dora bengkak. Terus kita kaji dengan proses asbab perjalanan Rasul Isra Mi'raj. Waktu menerima perintah Allah sholat, turun ketemu sama Nabi Musa. Ya Muhammad,
apa nih yang lu dapetin deh, yang kamu dapat dari ngadep Allah apa? Apa kata Rasulullah? Dapat perintah sholat 50 waktu. Apa jawaban Nabi Musa? Wahai Muhammad, kembali kepada Allah. Kenapa? Umatmu tidak akan kuat. Ini bahasanya ya, umatmu, bukan engkau tidak akan kuat. Nih konteksnya nih. Dan ini tidak pernah dijabarkan kalau kita ceramah Isra Mi'raj. Tapi konteks bahasanya pahami dong. Ya ini maaf tapi kan ucapannya umatmu tidak akan kuat, bukan engkau, tapi ini bahasanya nih. Artinya dari sini nanti kita paham bahwa Rasul kekasih Allah yang tidak pernah akan menolak ataupun membantah perintah Allah pertama. Cuman itu tidak pernah dibuka sebenarnya karena ya maaf ya Kang ya. Coba kita kaji logikanya kan umatmu, bukan engkau. Dan Rasul orang kekasih Allah tidak pernah ya Allah janganlah nggak kuat, nggak mungkin Rasul kuat. Tapi bagaimana ibadah Rasul? Wajar kalau sampai segala mah. Kan bahasa umatmu sampai balik. Aneh lah kekasih Allah, orang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, sampai nawar sampai 5 mengguna deke kan aneh. Gak masuk di akal karena untuk kita. Nah dari bahasa itu kan. Tapi jarang seorang mubalik menceritakan bahwa karena ini agak riskan. Sebetulnya benar. Kebenaran bahwa kita kaji Rasul itu luar biasa. Wajar kita mau kuat, tapi itu bahasanya umatmu. Nabi Musa bukan ngomong engkau tidak akan kuat, kan gitu. Tapi umatmu tidak akan kuat, balik. Nah sekarang kita kaji lagi. Saya belum pernah menemukan secara detail. Mungkin kalau saya belum nyampe, belum paham. Perjalanan Rasulullah di Gua Hira selama beberapa hari, apa yang dilakukan? Sebelum dapat wahyunya, apa yang dilakukan? Oh sholat lah, emang ngomong udah bisa sholat. Proses perjalanan sesepuh kita dulu sebetulnya mereka tahu apa yang dilakukan Rasul, itu yang dilakukan mereka. Cuman sekarang dibilang bid'ah, sesat amun lakon tirakatiku kan ngonon bukan. Ya kan ada nggak apa yang dilakukan Rasul? Kan cuman boleh terima wahyu. Tapi apa untuk selama mendapatkan wahyu apa yang dilakukan? Apa tidur? Apa wirid? Apa tafakur? Kan tidak dijelaskan itu secara detail. Dan orang-orang beliau sepuh yang dimensi 4, beliau pelaku sejarah. Karena masa-masa leluhur kita itu ada yang sudah ada sebelum Rasulullah lahir, sudah ada. Dan beliau dibukakan rahasia-rahasianya Allah gitu. Termasuk kitab Fasabi. Kitab Fasabi itu yang megang, yang diberikan kepada salah satu Nabi Khidir alaihissalam. Dan kitab itu tidak sama tulisannya dengan Al-Quran. Orang pada Quran hadisku karena itu produk Allah langsung. Gitu. Nah itu kalau kita, tapi kalau kita mau kaji ke sana kan kone maafnya ngomong Kang Mama. Kalau makanya kata Nabi ada 2 ilmu, wadah ilmu yang kutinggalkan dengan salah satu sahabatnya. Yang satu kau ajarkan, yang satu jangan. Kenapa? Apabila kau ajarkan kau akan dipenggal orang. Salah satu rahasia itu. Nah, kalau kita kaji sana nanti kan ngaji ketahui dan ibadahnya nantinya Pak, makanya orang-orang Jawa itu luar biasa gitu. Kayak tadi semilah maknanya luar biasa, mereka yakin dengan yang maha kuasa. Sing maha kuasa berarti tadi apa? Allah adalah nama, sebuah ucapan untuk pas dalam kita keyakinan umat Islam. Agama di dalam KTP pun di zaman Orde Baru ada. Di zaman RI 1 di KTP tidak wajib ada tulisan agama. Tapi ya kalau buka sampai, karena beliau pelaku sejarah yang menjelaskan bahwa perjalanannya mungkin kadang-kadang saya pun bertentangan dengan apa yang pernah saya pelajari. Kok begini. Ada sebagian malah di dalam ilmu fikih dianjurkan kita sholat harus membuka mata kita melihat di tempat sujud. Kalau mejem makruh hukumnya, kan gitu kamu. Tapi di salah satu guru saya mengajarkan malah harus mejem, kan aneh tuh. Kebalik tuh Mbak. Ini kan saya dulu belajar begitu. Tapi kan ini kita ngaji cerdasnya monggo ya. Tapi mari kita buktikan. Kalau kita sholat berjamaah, mejem sama melihat, sehusunya apapun, masih katon, gajah duduk, atlas, masih berani taruhan saya.
Tapi kalau mejem, fokus satu. Yang dimaksud melihat kalau bicara hakikat adalah mata hati kita yang lihat Allah, bukan ini. Mereka ini mau waktu katun bener, walaupun melihat mungkin katun samping kanan kiri. Tapi maaf, ini kan beliau ngajarin sayanya, tapi saya dulu diajarkan gitu Kang Maman. Dalam ilmu fikih kan makruh, tapi bukti yang sebenarnya kita lakukan apa? Tetap waktu khusus anak lewat mah, wih bagus BHS gitu, tetap. Tapi kalau gini kita perbandingkan mata ini atau mata ini lebih terkontrol mata hati kita. Tapi jangan, ini kan ini kajian saya kita deh ya, bukan kita nanti kalau bahas sama Kiai Musarnya nanti kerok gitu. Karena saya pun belajar itu mengkaji bahwa dulu makruh kalau ini kan gitu. Tapi kalau kita bicara praktek benar-benar ngadep Allah, berbeda kalau memejamkan mata ini. Tapi mari buka mata hati kamu untuk ngadep Allah yang benar. Nah, silakan praktekkan, buktikan lebih terkontrol mana. Kalau kita ini, kalau kita bicara jerone kan biar dulu, kalau syariat mah iya, ini bicara syariat tadi. Sementara kita pengen nemuin yang mana, kita pengen ngadep Allah gitu. Artinya yang dihadap Allah ini yang lebih. Kalau Anda mampu dengan begini khusyuk, bagus, silakan. Tapi kalau perbandingan untuk kita orang awam, Mbak Emi, silakan buktikan lebih kacau mana kita ngeliat dengan masih dapat ketemu. Ini kan saya ya untuk belajar yang kamu. Tapi kalau gini tetap aja walaupun di rumah sendiri kelihatan, gambar sejadahnya segala, masih kacau pikiran tuh Mbak Emi. Ya. Tapi monggo Mbak Emi ya, itu ya. Kalau dalam fikih makruh Mbak Emi. Ya ini kan kita bicarakan kan dalam fikihnya ya, gitu. Makanya kalau syariat mah gitu. Tapi tidak salah, bagi umum penyempurna di dalam sholat, di dalam rukun Islam adalah naik haji. Bila mampu, kemana naik haji? Ke Baitullah, ke tanah suci. Penyempurna ilmu syariat di dalam Islam, rukun Islam. Tetapi dalam ilmu hakikatnya beda. Kesempurnaan kemusliman engkau bukan ke tempat yang suci saja, bukannya salah Mbak ya, tapi hakikatnya menujulah ke yang maha suci. Paham maksud saya? Ke yang maha suci. Bukan hanya tempat, tapi tujuan kita ke yang maha. Buat apa berangkat haji pulang, peci kantongin, balik haji udah berubah ya percuma. Tapi saya tidak menyalahkan ini. Ini ada, silakan Anda berangkat. Tapi tujuan yang lebih hak adalah hatimu kepada yang maha sucinya, bukan hanya tempat suci. Bisa dipahamin ya, ya. Paham ya kawan? Kalau kata-kata kalau nggak paham dengan turu baik, gitu. Kacengan mengkonon aja kan, gitu. Tapi kan kita bicara ini bukan akal-akalan BM ya, tapi kita kaji. Kenapa? Rahasia-rahasia Allah itu yang tersirat, yang tersurat iya kita, tapi yang tersirat kan kita punya akal. Tapi bukan ngakal-ngakalin. Mari, mana yang kita dapetin? Tujuan kita pengen ibaratkan nih Allah kok duduk masalah itu kan aturan. Ustaz, tapi ukurannya kan pedoman, betul. Panduan, buku panduan supaya tidak salah perjalananmu. Sekarang saya kaji. Di motor apa Bi? Produknya Vario, Honda. Terkadang Honda punya mengeluarkan buku panduan agar perjalanan kesehatan ini ada. Tetapi begitu ada kerusakan masuk bengkel, kadang-kadang tukang bengkel ada yang nambahin karet, ada yang nambahin fiber karena kurang pas. Itu dalam buku panduan nggak ada. Tapi kenapa kok ditambah-tambah kan kadang-kadang? Kenapa ini melanggar aturan nih? Tapi karena ini untuk kebaikan dan bisa berjalan. Kalau nggak diganjel nggak bisa nih Pak. Jangan menyalahin nih, buku panduan nggak ada ganjel-ganjel. Oh tambah-tambah kan dia. Ya ini biar kita paham ya kan ngajinya kan. Kalau kita patokan itu yang tersurat tuh Kang Maman. Nu tersirat rahasia bengkel. Hanya orang bengkel yang tahu. Kalau kita, wih Pak nggak boleh Pak, dimarahin orang Jepang nih Pak, nggak boleh nambah-nambahin. Ya nggak bakal jalan motor kita. Tapi ya ilmu sih rahasia. Selama itu masalah yang Arab diganjel tadi namanya gue supaya jangan konslet ini. Kadang ditambah ini, tambah fiber, tambah ada, tambah karet lah segala. Walaupun di buku panduannya tidak ada. Maksud ya, Kang Maman ya. Kan kalau kita bicara itu kan, woi marah-marah, nggak ada nih. Mana dalilnya? Oh orang kependak Bu.
Tapi kalau kenyataannya orang bengkel sudah nggak pakai buku panduan, karena pengalaman saya, mereka teori bukunya, tukang bengkel mah pengalaman dan dia praktek. BM itu maksud saya tuh, inilah orang yang berjalan di spiritual, dia ngalamin. Walaupun awan yang panduan itu sepenting tak ganti mah urip gitu. Ini jalan. Nah, tapi amun ngaji jangan lemah awam sadar pun sangat bid'ah lagi, kita sesatkan bikin kerok ya. Bener Rabi. Kan gitu kawan. Tapi saya kalau sama santri ini buka untuk kita. Walaupun saya siap mari kita kaji dengan logika pikiran kita, bukan ngakal-ngakal. Bener enggak sih? Tapi untuk memahami ini kan harus dengan logikanya tuh contohnya. Kalau buku pedoman itu pedomannya. Ini pedomannya ini Honda Honda lama, ini Honda 70. Berhubung udah macet segala, diganti lah mesin GL Pro segala kan. Bener nggak? Boleh. Kenapa? Udah ketinggalan zaman. Dengan inilah lebih bagus. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Walaupun melanggar aturan perundang-undangan buku.